Berikut ini fakta, perdamaian, guru honorer Supriyani, Aibda WH juga sang istri di hadapan Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Surunudin Dangga. Hal tersebut sampai membuat salah satu kuasa hukum Supriyani, Samsudin, diberhentikan. Posisinya sebagai Ketua LBH HAMI Konawe Selatan resmi dicabut oleh Andre Darmawan selaku Ketua LBH HAMI Sultra. LBH tersebut yang tengah menangani kasus guru Supriyani yang saat ini bergulir. Seperti diketahui, kabar perdamaian Supriyani dan Aibda WH serta istri yang sempat menudingnya menganiaya anaknya viral di media sosial. Supriyani dituduh menganiaya murid kelas 1 SD yang sampai berujung pada pelaporan dirinya oleh orang tua muridnya. Kasus yang sudah berjalan sejak April tahun 2024 ini menyita perhatian publik. Meski pada awalnya, upaya mediasi sudah dilakukan tak membuahkan hasil. Namun baru-baru ini, terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Di mana, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, menginisiasi pertemuan antara Supriyani dan Aibda WH. Dari foto yang beredar, Supriyani dan istri Aibda WH saling bersalaman. Meski terlihat dari wajah keduanya tidak tersenyum dan tak saling menatap satu sama lain. Nampak pula, sosok mantan camat Baito, Sudarsono Mangidi turut hadir dalam proses mediasi itu. Lantas apa saja fakta perdamaian yang terjadi antara guru Supriyani dan orang tua muridnya, Aibda WH dan istri? Perdamaian tiba-tiba kembali terjadi setelah akhirnya berbagai upaya mediasi dilakukan. Akan tetapi mediasi tersebut tak pernah menemui titik temu. Polisi sempat mengungkapkan ada upaya mediasi sebanyak 5 kali sebelum guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan anak polisi. Namun mediasi yang dilakukan disebut tidak menemui titik terang. 5 kali mediasi tidak ada kesepakatan antara tersangka dan keluarga korban, kata Kapolres AKBP Febri Syam dalam keterangannya, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024, malam. Bahkan saat Supriyani keluar dari lapas perempuan Kendari usai permohonan penangguhan penahanannya disetujui, pihak keluarga terduga korban melakukan upaya damai. Pada proses persidangan perdana juga demikian, di mana pihak keluarga kembali mencoba memediasi. Namun pihak kuasa hukum Supriyani tetap tak terima, dan proses hukum pun terus berlanjut untuk pembuktian adanya perkara ini. Sampai pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, setelah melewati 5 persidangan tiba kedua pihak sudah saling memaafkan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif dari Bupati Konsel. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, ujarnya, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Kata Samsudin, upaya damai itu dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Desa Baito, Kecamatan Baito. Apalagi 2 orang ini kan warga Desa Baito, kata Samsudin. Intinya Pak Bupati menitikberatkan pada keamanan di Baito. Apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana itu yang dihindari. Lanjutnya. Kendati demikian, kata Samsudin, proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Proses hukum tetap berjalan. Tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, jelasnya. Sebelumnya nama Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga menyita perhatian dalam perjalanan kasus Supriyani ini. Pasalnya, ia tiba-tiba memecat camat Baito yang sejak awal mendampingi Supriyani. Namun, Surunudin kini terlibat dalam proses perdamaian Supriyani. Ia pun sempat mengaku sempat kesulitan bertemu dengan guru Supriyani. Ia kesal terhadap orang-orang yang mencari panggung dalam kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya siswa anak polisi. Dia menyebut butuh 2 hari untuk bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Supriyani.
Saya mau ketemu saja sama Supriyani kayak dihalang-halangi, kata Surunudin saat konferensi pers di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Mereka anggap jangan sampai didamaikan. Loh kok begitu, tuturnya. Padahal, kata Surunudin, dirinya ingin bertemu dengan Supriyani untuk memastikan dan mendengar kronologi langsung dari yang bersangkutan. Selama ini kan saya cuma dengar dari media. Saya lihat kasus ini mulai dimanfaatkan dan digunakan sebagai panggung, tegasnya. Dalam wawancara khusus tribunnews.ultra.com bersama kuasa hukum Andri Darmawan, ia membantah tidak pernah menghalangi-halangi pihak-pihak tertentu yang ingin bertemu dengan Guru Supriyani. Menurut Andri, apa yang dilakukannya hanya untuk mengamankan Guru Supriyani mengingat setelah kasus ini viral, banyak pihak yang mencoba mendekati Supriyani untuk tujuan mediasi tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana Ibu Supriyani mengaku dan meminta maaf. Waktu awal-awal viral, ini kan ada upaya untuk bagaimana Ibu Supriyani memediasi. Tetapi mediasi terlambat dan ada motif. Itu yang kami tidak mau seakan-akan kami menghalangi Ibu Supriyani bertemu dengan pihak-pihak lain, enggak, tegas Andri. Ditegaskan Andri, Supriyani sejak awal pemeriksaan baik di BAP maupun dimanapun itu dia selalu mengatakan bahwa dia tidak bersalah, dia tidak melakukan itu. Ini adalah gerakan-gerakan yang dibuat untuk menurut kami cuci tangan, katanya. Maksudnya apa? Dijelaskan Andri. Karena kasus ini sudah viral dan menjadi perhatian netizen, pihak-pihak ini mencoba mendamaikan dengan meminta Supriyani meminta maaf dan nanti dimaafkan oleh Aibda WH sehingga perkara ini selesai, kan seperti itu. Happy ending semuanya. Kami nggak mau, kami ingin ini dibuktikan di persidangan siapa yang benar dan siapa yang salah, katanya. Menurut Andri, jika nantinya Supriyani terbukti tidak bersalah berarti ada pihak lain yang melakukan kriminalisasi. Dan ini yang harus ditindak tegas. Kalau berbanding terbalik kan berarti Ibu Supriyani konsekuensinya ya dihukum. Tentu ada upaya hukum dari tim kuasa hukum, misalnya banding atau kasasi. Tetapi kalau misalnya Ibu Supriyani terbukti bebas berarti ada konsekuensi bagi pihak lain yang telah menuduh Ibu Supriyani. Harus adil dong, tegasnya. Ketua LBH HAMI Sulawesi Tenggara yang juga kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan memecat Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin. Samsudin dianggap menggiring guru honorer untuk melakukan perdamaian di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin melakukan pertemuan bersama Bupati Konawe Selatan, serta Kapolres Konsel dan terdakwa Supriyani. Pertemuan tersebut Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum dari Supriyani di Rujab Bupati Konsel, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan mengatakan bahwa pihaknya sebagai kuasa hukum Supriyani tidak ada kata perdamaian, karena kasus tersebut sudah dalam persidangan. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya. Tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada. Tidak boleh ada ditanda tangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, katanya kepada tribunnews.ultra.com saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Dirinya menjelaskan bahwa adanya pertemuan tersebut Ketua LBH HAMI Konsel, Samsudin tak berkoordinasi untuk melakukan perdamaian dengannya. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi makanya saya memberikan ketegasan pemecatan sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, jelasnya. Andri mengatakan bahwa dalam perkara tersebut, pihaknya fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, dan tindakannya telah mendatangi kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang,
dan itu penggaran kami melakukan pemecatan terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya. Ia pun turut mengeluarkan surat resmi terkait pemberhentian Samsudin sebagai Ketua LBH HAMI Konawe Selatan digantikan oleh Lahamildi sebagai pelaksana sementara. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dikeluaran di Kendari pada tanggal 5 November tahun 2024, tulis surat tersebut. Ditandatangani Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan dan Sekretaris, La Ihsan.